Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi materi dan juga latihan soal TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2024 untuk subtes soal cerita. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU persiapan tes CPNS tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum soal cerita. Sebelum ke latihan soal, di sini aku akan share dulu materi singkat tentang soal cerita. Soal cerita bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Soal cerita adalah soal matematika yang disajikan dalam bentuk cerita atau rangkaian kata-kata atau kalimat dan berkaitan dengan keadaan yang dialami seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung masalah yang menuntut pemecahan. Seseorang diharapkan dapat menafsirkan kata-kata dalam soal, melakukan kalkulasi, dan menggunakan prosedur-prosedur yang relevan yang telah dipelajarinya. Nah, adapun untuk materi soal cerita itu banyak sekali ya, teman-teman. Di video sebelumnya, aku juga udah share untuk materi aritmatika sosial yang sering muncul di soal cerita. Nah, di video kali ini ada juga materi tentang rabat atau diskon. Nah, diskon adalah persentase diskon dikali harga awal. Jadi kalau teman-teman mau nyari diskon suatu barang ya gitu, tinggal teman-teman kalikan saja persentase diskonnya berapa dikalikan dengan harga awalnya sebelum didiskon berapa. Lalu kalau mau nyari harga sesudah didiskon, tinggal kita kurangi harga awalnya, dikurangi persentase diskon itu kita kalikan dengan harga awal. Adapun untuk tips dan trik mengerjakan soal cerita, bacalah soal dengan teliti untuk dapat menentukan makna kata kunci di dalam soal. Lalu membuat model matematika ini sangat penting ya teman-teman, jadi harus menafsirkan. Kalau teman-teman nggak bisa secara keseluruhan, tafsirkanlah atau ubah ke dalam bentuk model matematika per satu kalimat. Lalu menentukan metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal cerita, melakukan perhitungan. Di dalam melakukan komputasi atau perhitungan tersebut, sangat menuntut keterampilan, kecepatan, ketepatan, ketelitian, dan kebenaran dalam menyelesaikan perhitungan tersebut. Lalu menuliskan jawaban dengan tepat dan mampu mengembalikan jawabannya ke dalam pertanyaan soal. Langsung saja untuk latihan soal dan trik menjawab soalnya. Di video kali ini aku akan share ada 5 latihan soal untuk soal cerita. Untuk soal nomor 1, Yohanes membeli 14 strip obat flu di apotek. Nah, berarti ini kita rubah dulu nih satu kalimat ini ke dalam model matematika. Jadi Yohanes ini membeli 14 strip obat. Berarti di sini 14 strip gitu. Harga satu strip obatnya ini adalah 5.600. Berarti di sini satu strip harganya itu 5.600. Setiap satu strip obat berisi 12 tablet. Nah, satu stripnya isi 12 tablet. Yohanes menjual obat tersebut secara eceran dengan harga 550 per tablet. Yang ditanyakan keuntungan yang diperoleh Yohanes jika semua obatnya itu habis terjual. Berarti kita cari dulu, karena dia jualnya per eceran, itu berarti nanti harus dicari dulu jumlah keseluruhannya dalam satuan. Gitu. Berarti satu strip ini 12 tablet. Berarti 14 strip itu sama dengan 14 dikali 12. Jadi kita mau hitung berapa per tabletnya gitu. Berarti 14 dikali 12, 168 tablet. Nah, berarti obatnya itu keseluruhan ada 168. Nah, sekarang harga dari per tabletnya itu 550. Tapi kita harus cari dulu nih. Kan kita mau cari keuntungan ya. Keuntungan rumusnya itu harga beli gitu ya, harga beli. Oke. Keuntungan itu harga jual dikurangi dengan harga beli. Berarti kita harus nyari harga jualnya berapa? Harga jual. Harga jualnya untuk 168 tablet dikali ini 550 rupiah per
tablet. Kita kalikan 168 dikali 550. Dapat 92.400. Harga jualnya udah dapat nih. Sekarang kita cari harga belinya. Harga belinya itu ditentukan per strip. Sedangkan belinya berapa? 14 strip. 14 dikali per stripnya 5.600. Kita kalikan 14 dikali 5.600, yaitu 78.400. Nah, berarti untuk keuntungannya, harga jualnya tadi berapa? 92.400. Dikurangi harga beli. Harga belinya 78.400. Kita kurangkan. 0, 0, 0, 12 kurang 8, 4, 8 kurang 7, 1. Berarti keuntungan yang diperoleh oleh Yohanes jika obatnya itu habis terjual adalah 14.000. Yaitu jawabannya adalah yang E. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 1 dan jawabannya, dipersilahkan. Soal nomor 2. Ani membeli 3 mangga dan 2 alpukat seharga 34.000. Kalau teman-teman mendapat soal seperti ini, maka teman-teman misalkan dulu. Jadi mangga itu kita misalkan A, lalu alpukat adalah B. Berarti Ani membeli 3 mangga. Berarti 3A dan 2 alpukat, 2B gitu ya. Nih 3A ditambah 2B. Harganya berapa? 34.000. Jadi kalimat ini kita rubah jadi bentuk matematikanya. Yaitu dapat 3A ditambah 2B sama dengan 34.000. Nah, sekarang ini Lucy. Ini untuk Ani ya. Ini Ani. Lalu katanya Lucy membeli 3 alpukat. Alpukat itu tadi B, mangga itu A. Berarti 3B ditambah 2A sama dengan 36.000. Nah, supaya nanti bentuknya sama, teman-teman nggak bingung, ini bisa ya komutatif karena dia penjumlahan. Jadi nulisnya untuk Lucy ini 2A ditambah 3B sama dengan 36.000. Nah, gitu. Yang ditanyakan jika Aldi, katanya nih, Aldi ingin membeli 1 mangga dan 1 alpukat. Berarti 1 mangga itu A ditambah 1 alpukat itu B, berapa harus bayar? Nah, sekarang kita gunakan nih persamaan milik Ani dan juga Lucy. Berarti di sini 3A tambah 2B sama dengan 34.000. 2A ditambah 3B sama dengan 36.000. Cara pertama kita eliminasi. Kita akan menghilangkan B-nya. Berarti atas kita kali 3, bawahnya kita kali 2. Yang atas 3 kali 3, 9A. Ditambah 3 kali 2B, 6B. 34.000 kali 3. 102.000. Selanjutnya, 2 kali 2, 4A. Ditambah 3 kali 2, 6B. Sama dengan 36.000 dikali dengan 2. 72.000. Tinggal kita kurangi. 9A kurang 4A, 5A sama dengan ini 0 ya. 102.000 kurangi 72.000, 30.000. Berarti A sama dengan 30.000 kita bagi dengan 5. A-nya berapa? 6.000. Nih, baru dapat untuk nilai A. Sekarang kita akan cari untuk yang B-nya. Berarti B kita pakai nih salah satu untuk kita pakai salah satu pernyataannya. Kita pakai yang Lucy nih. Untuk yang Lucy, 2 dikali A, A-nya ganti dengan 6.000.
ditambah 3B sama dengan 36.000. 2 dikali 6.000, 12.000. Ditambah 3B sama dengan 36.000. Berarti 3B kita kurangi 36.000 dengan 12.000. 3B sama dengan 36 dikurangi 12. Berarti 24.000. B, 24.000 dibagi 3. Dapat berapa? 8.000. Nah, kita dapat nih. AA itu untuk mangga, B itu untuk alpukat. Mangga 6.000, alpukatnya 8.000. Tinggal kita tambahin. 6.000 tambah 8.000. Berapa? 14.000 rupiah. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 2. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 2 dan jawabannya, dipersilahkan. Untuk soal nomor 3, umur Melinda 7 tahun lebih muda dari umur dia. Di sini ada Melinda ya, dengan dia, berarti kita inisialkan ini M, ini D. Jadi, Melinda ini 7 tahun lebih muda daripada dia. Berarti kita ubah ke dalam simbol matematikanya. Melinda ini dia ditambah 7 tahun. Karena apa? 7 tahun lebih muda. Dia lebihnya 7 tahun. Nah, jumlah umur mereka 43 tahun. Berarti Melinda ditambah dia itu sama dengan 43 tahun. Yang ditanyakan tentukan umur mereka masing-masing. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan soal seperti ini kan beda-beda ya angka-angkanya. Teman-teman bisa memecah ini nih. Fokusnya ke jumlah. Bahwa jumlah Melinda dengan dia itu adalah 43. Jumlahkan 18 dengan 23. Ini 43. Lalu yang B 19 dengan 26. Berarti ini 45. Berarti yang B pasti salah. Yang A kita simpan dulu. Yang C 16 tambah 18. Berarti 34. Juga salah. Yang D 17 ditambah 19. Berarti 35. Ini salah. Yang E 22 ditambah 25. 47. Ini juga salah. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang A ya. Karena untuk bilangan-bilangannya ini tuh jumlahnya enggak 43. Kalau ini 43, misalnya ada terus ada pilihan lagi 43, baru kita lakukan operasi yang lain. Jadi kalau misalkan bisa sederhana, teman-teman bisa menggunakan cara cepat saja. Dan untuk soal nomor 3 dan jawabannya untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4. Jumlah umur Dian dan Tia sekarang adalah setengah abad. Ini kita misalkan huruf depannya aja ya, teman-teman. Jadi umur Dian adalah D dan Tia adalah T, yaitu setengah abad. Setengah abad ini 50 tahun. Nah, sedangkan 3 tahun nih, 3 tahun yang akan datang. Selisih umur mereka, berarti D dikurangi T. Tapi kapan nih? Yaitu 3 tahun yang akan datang. Berarti masing-masing kita tambahin 3. Gitu. Jadi D ditambah 3 dikurangi T ditambah 3. Umur mereka itu adalah 4 tahun nih selisihnya, yaitu 4 tahun. Jika Dian lebih tua dari Tia, maka berapa umur Dian sekarang? Yang ditanyakan adalah sekarang ya. Tapi yang diketahui di soal adalah 3 tahun yang akan datang. Nah, kalau udah, kita tinggal ubah ke dalam bentuk matematikanya. Yang pertama tadi ada D ditambah 3, lalu dikurang dengan T ditambah 3, sama dengan 4. Nah, berarti kita dapat persamaannya D, ini 3 dikurangi 3 ya, jadi ini 0. Jadi D dikurangi T sama dengan 4. Ini 1 kita dapat. Terus yang kedua ini, D tambah T tadi, yaitu 50. Ini persamaan keduanya.
Nah, sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita bisa dapatkan D ditambah T sama dengan 50 dan D dikurangi T sama dengan 4. Kita hilangkan T-nya dengan cara kita tambah. D tambah D berarti 2D. T tambah negatif T, jadi 0 ya. 50 tambah 4. Arti D sama dengan 54 dibagi 2. 27. Kita dapatlah umur Dian sekarang, yaitu 27 tahun. Jawabannya adalah yang D. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal dan jawaban nomor 4, dipersilahkan. Soal nomor 5. Untuk mendapatkan total untung 25%, dosen harus menjual 100 potong kue dengan harga per potongnya adalah 14.000. Seperti di sini nih. Jadi, dosen ini untuk memperoleh untung, gitu ya, untung 25%, maka dia harus menjual 100 potong kue dengan harga, jadi kita kaliin aja, yaitu 14.000. Berarti kita kalikan aja 100 dikali 14.000. Itu 2, 3, 4, 5. Jadi 140.000. Jadi dosen ini kalau dia dapat uang 140.000, untungnya itu 25%. Nah, untung itu rumusnya seperti apa? Harga jual dikurangi harga beli. Nah, harga jual dikurangi harga beli itu harus 140.000. Itu. Nah, sekarang kita baca lagi. Karena pembatasan sosial berskala besar, dosen harus menutup tokonya lebih awal dan hanya mampu menjual 85 potong kue. Berarti nggak semua terjual. Dari 100 itu hanya 85. Berarti ada 15 ya. 15 kue yang tidak terjual. Yang ditanyakan berapa selisih persentase yang diharapkan dan yang diperoleh. Jadi persentase yang diharapkan itu kan 25%. Dikurangi yang didapat gitu. Yang didapat dari berapa? Dari 85 potong yang terjual nih. 85 kue. Berarti tadi kita udah dapat ya. Untuk target penjualannya harus 140.000 dapatnya. Kalau laku 100 potong. Berarti 140.000 sama dengan, kalau terjual ya, 100% terjual, ditambah untungnya 25%. Dikali dengan modal ya. Maka dapatnya itu 140.000. Berarti 140.000 sama dengan 100% tambah 25%, 125%. 125% dari modal, ini kali ya. Takutnya teman-teman bingung nih. Aku pakai simbol aja kali. 125% dikali modal, berarti untuk nyari modal nih, kita akan nyari modalnya ya. Modal 140.000 yang tadinya ini bisa dirubah dulu ya, takutnya teman-teman bingung juga nih. Berarti ini 140.000 sama dengan 125% itu 125 per 100 baru dikali modal. Nah, baru kita nyari modalnya. Modal sama dengan 140.000 kita kalikan nih. Yang di bawah ini 100 jadi kali, yang atas 125 jadi bagi. Berarti untuk nyari modal tinggal kita kalikan 140.000 kali 100 dibagi 125. Berarti modalnya dapat berapa? Modal dapat 1.120.000. Ini untuk modalnya. Nah, yang ditanyakan adalah selisih. Yang ditanyakan adalah berapa
selisih persentase yang diharapkan dan yang diperoleh. Berarti kita harus nyari dulu di sini, teman-teman. Yaitu selisih ya. Jadi selisih gitu. Persentase yang diharapkan dan yang diperoleh. Diharapkan dikurangi yang diperoleh. Cari nih yang diperoleh. Diperoleh, tinggal kita kalikan. 85 potong roti yang terjual dikali harganya 14.000. Dapat berapa? 1.190.000. Ini yang diperoleh. Berarti selisih yang diharapkan dikurangi selisih yang diperoleh. Yang diharapkan berapa? 1.400.000. Dikurangi yang diperolehnya berapa? 1.190.000. Berarti berapa nih selisihnya? Yang ditanyakan adalah berapa selisih persentase yang diharapkan dan yang diperoleh. Berarti persentase selisih yaitu, nah tadi persentase selisihnya berapa? Untuk selisihnya itu yaitu 210.000. 210.000 tinggal dibagi dengan modal. Modalnya berapa? 1.120.000. Berarti 210.000 dibagi 1.120.000. Berapa dalam persen? Apakah jawabannya A, 5,3%, ataukah B, 12%, C, 15%, D, 16%, ataukah E, 18,75%? Teman-teman bisa jawab ya, apakah jawabannya A, B, C, D, ataukah E? Dan udah aku sharekan juga, mulai dari materi singkat, dan juga tips dan trik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar latihan soal dan juga trik menjawab soal persiapan tes TIU CPNS tahun 2024. Thank you udah nonton dan dadah!